pasar keuangan tahap 4. Yang baru apa? Pasar derivatif. Ini lebih menarik lagi daripada pasar sekunder. Contoh transaksi derivatif yang paling sederhana itu apa? Saya beli saham. Harganya berapa? 10.000. Beli berapa? 1 juta. Apa bedanya dengan pasar sekunder? Saya beli 1 juta lembar saham, per lembar harganya 10.000. Setuju? Setuju. Tapi penyerahannya jangan sekarang. Penyerahannya nanti 1 minggu lagi. Kok nunggu 1 minggu lagi? Yang menarik itu ketegangannya ini. Kenapa? Diserahkan seminggu lagi, itu ada kemungkinan apa? Harga saham bisa naik, harga saham bisa turun. Begitu nanti seminggu lagi diserahkan, kok harga saham naik, mesti ada satu pihak yang langsung untung besar, dan ada satu pihak yang langsung rugi besar. Ketika barang itu diserahkan. Lebih menarik kan? Karena ada unsur spekulasinya. Sebenarnya pasar derivatif itu dulu-dulunya dimunculkan karena bisnis itu menghadapi situasi yang tidak pasti. Misalnya saja kita mau ekspor impor. Yang tidak pasti dari ekspor impor itu apa? Harga dolar kadang-kadang naik, harga dolar kadang-kadang turun. Saya kalau tidak pasti ini bisa bangkrut itu. Maka bagaimana agar pasti? Maka kita bisa membeli dolar untuk kepentingan ekspor bulan depan misalnya, atau untuk kepentingan impor bulan depan, tapi sudah kita transaksikan hari ini, tapi penyerahannya 1 bulan lagi, dengan harga hari ini. Itu namanya lindung nilai, supaya apa? Supaya aman. Kenapa? Untuk kepentingan nanti saya harus ngimpor bulan depan. Daripada saya pusing-pusing nanti harganya tidak jelas harga dolarnya, lebih baik saya pastikan hari ini. Walaupun mahal sedikit nggak apa-apa, karena yang jual nggak mau resiko juga kan. Asal muasalnya bagus kan, transaksi derivatif itu begitu. Tetapi kemudian ada peluang yang menegangkan tadi kan. Sehingga nggak ada tujuan ekspor impor, pokoknya siapa yang mau main sama saya. Untuk mendapatkan apa? Ternyata kembalinya untuk mendapatkan capital gain. Itu asal muasalnya transaksi derivatif yang sederhana. Ternyata perkembangan berikutnya transaksi derivatif ini menjadi semakin kompleks, sehingga transaksi ini jauh lebih menarik daripada mereka yang melarikan duitnya untuk bisnis di sektor real. Berikutnya gimana? Kita bisa melihat lama-lama kakinya membengkak, nanti mesti ada satu titik di mana kaki ini akan meledak. Ledakan itulah yang disebut krisis ekonomi. Contoh yang paling dekat 2008 kemarin kan. Kenapa terjadi ledakan? Karena ini semua pasar keuangan, kalau yang sempat mencermati perjalanan krisis 2008, itu puncaknya kan di Amerika. Kemudian dampaknya itu ke Eropa, Jepang, Australia, Indonesia enggak. Indonesia enggak kenapa? Karena pengamat ekonomi mengatakan rakyat Indonesia tidak terkena dampak krisis 2008 karena rakyat Indonesia tidak banyak yang main saham. Di Amerika, 90% penduduk Amerika punya saham. Uangnya itu disimpan dalam bentuk saham, yang tidak 5%. Indonesia kebalikannya, yang main saham cuma 5%.